Baik, kita akan langsung melihat pemaparan apa sih yang akan dihadirkan atau apa yang ditawarkan oleh Orbit Future Academy untuk membantu teman-teman semua meningkatkan, mengupskill keterampilan yang ada. Oke, rekan Erika, boleh tolong dibantu untuk share screen? Terima kasih. Kalau saya agak terlalu cepat, mohon diinterupsi. Karena biasanya seperti kalau sedang mengajar di kelas nih, saya antusias sekali, jadi kadang-kadang suka lupa waktu dan mungkin terlalu cepat seperti itu. Baik. Oke. Orbit Future Academy didirikan sebagai hasil atau sebagai penuangan ide warisan dari almarhum Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu Eyang B.J. Habibie. Sebagai Bapak Teknologi Indonesia, beliau memiliki sebuah mimpi, memiliki sebuah visi, memiliki sebuah misi agar generasi muda Indonesia itu memiliki literasi digital yang baik. Tidak hanya itu, tetapi muncul menjadi generasi muda yang mampu membangun bangsa yang dicintai ini, bangsa Indonesia, dengan memiliki keterampilan digital yang baik, seperti itu. Orbit Future Academy sangat bersyukur dan berterima kasih karena pada angkatan pertama kami dipercayakan dengan antusias yang luar biasa, sehingga banyak sekali rekan-rekan mahasiswa yang bergabung dengan program kami, seperti itu. Dan pada angkatan kedua, kami membuka 2.000 kuota, 2.000 seats, yaitu untuk 2 program, untuk mastery program, di mana program ini dapat diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan dari jurusan computer science atau teknologi informasi, matematika, dan lain sebagainya. Jadi khusus untuk mastery program, ya, di mana di situ mengulik, mengeksplor lebih banyak lagi tentang apa itu artificial intelligence, lalu sampai pada akhirnya nanti product deployment, seperti itu. Nah, hari ini yang kami hadirkan adalah program yang kedua. Jadi teman-teman dari mahasiswa vokasional bisa mengikutinya. Program yang kedua ini adalah Foundation of AI and Life Skills for Gen Z. Seperti itu, teman-teman. Apa itu, Coach? Maaf ya, saya membahasakan diri saya dengan nama Coach ya. Apa itu sih, Coach? Jadi, program ini terpusat pada membangun AI readiness atau kesiapan AI, mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan masa depan. Jadi, melalui program fundamental ini, teman-teman dapat mengembangkan mindset dan skill set untuk sukses dalam dunia kerja, maupun pada saat nanti teman-teman mau menjadi wirausahawan atau mendirikan usaha, seperti itu. Tujuan dari Foundation of AI dan Life Skills for Gen Z ini ya adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang akurat tentang teknologi AI dan dampaknya bagi masyarakat. Lalu memahami dan dapat menggunakan alat dan metodologi AI secara bertanggung jawab untuk menciptakan solusi yang memiliki tujuan, yaitu mampu menerapkan proses pengembangan proyek AI dan juga mampu memodifikasi model AI. Menggunakan AI untuk mengatasi berbagai tantangan lokal dan global. Karena kita sadar bahwa we are global citizen. Ya, kita adalah warga negara global, di mana segala sesuatunya berubah dengan cepat, secara dinamis. Apabila kita tidak meningkatkan keterampilan kita, apabila kita tidak sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada, maka kita akan tergerus, kita akan terbelakang dan tertinggal. Tentunya, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Indonesia Emas di 2045. Jangan sampai teman-teman kehilangan kesempatan emas ini, ya. Oke. Dan juga tujuan berikutnya adalah menggunakan AI untuk mengatasi berbagai tantangan lokal dan global seperti yang tadi sudah disebutkan melalui apa nih teman-teman? Membangun produk solusi AI untuk masalah yang teridentifikasi di komunitas. Jadi, tidak hanya teman-teman memiliki knowledge-nya, pengetahuannya saja, tetapi teman-teman juga bisa mengaplikasikannya. Istilahnya tuh kita berfaedah bagi komunitas di mana kita berada. Seperti itu, ya. Baik. Berikutnya, Erika, slide berikutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, apa sih kurikulum dari Foundation of AI and Life Skills for Gen Z yang dihadirkan oleh Orbit Future Academy dalam menjawab kebutuhan teman-teman?
akan pengetahuan tentang AI. Jadi, kurikulum ini kami rancang bertujuan untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa, meningkatkan keterampilan dalam bidang AI, serta bagaimana AI dapat dipahami dan diterapkan. Prinsip penting yang mencakup AI adalah sifatnya inklusif secara holistik. Kami dari Orbit Future Academy menghadirkan pembelajaran holistik, di mana di dalam ruang kelas kami menghadirkan 5 prinsip 5I, yaitu engaging, lalu juga ada exploring di sini, lalu juga ada explaining, elaborating, dan juga evaluating. Di mana rekan-rekan mahasiswa itu memiliki kesempatan untuk belajar berdasarkan problem-based learning dan juga project-based learning. Seperti itu. Jadi nyata, tidak hanya mengawang-awang, hanya teori, tetapi kita juga nyata. Ada praktek nyatanya, seperti itu. Dan juga kerangka program Foundation of AI and Life Skills for Gen Z ini dibagi menjadi 4 stage atau 4 tahapan, teman-teman. Pertama ada inspire, ya, di mana nanti teman-teman mahasiswa itu dapat mempelajari, dapat mengenal lebih dalam kemampuan AI, serta mendiskusikan isu-isu relevan seputar AI, seperti itu. Lalu acquire, di mana teman-teman mahasiswa nanti mendapatkan konsep dasar AI, dan memperkenalkan 3 domain AI, di mana ada statistical data, natural language processing, dan juga computer vision. Tahap ketiga itu ada experience, ya, menggali lebih dalam ke dalam dunia domain AI melalui kegiatan hands-on, ya, project-based learning, problem-based learning, dan mengembangkan keterampilan dalam pengumpulan data, pelatihan model, dan modifikasi kode. Dan tahap keempat adalah empowering. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa dapat terjun ke dalam bahasa pemrograman Python dan memulai proses identifikasi masalah yang memberikan dampak sosial menggunakan keterampilan yang sudah didapat. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya, ini adalah penjabaran secara rinci, teman-teman. Detail structure program. Tentunya kalau saya jabarkan secara satu persatu, waktunya tidak cukup. Nanti bisa-bisa waktunya habis hanya mendengarkan penjabaran dari saya. Begitu ya, Mbak Ria ya. Tapi nanti teman-teman, jangan takut. Apabila teman-teman tertarik ingin tahu lebih banyak informasi tentang apa sih program dari Orbit Future Academy, kami dapat dihubungi di mana saja. Melalui platform sosial media kami, nanti juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi seperti itu, ya. Oke, baik. Berikutnya, rekan Erika. Nah, setelah menyelesaikan program, diharapkan rekan-rekan mahasiswa ini sudah memiliki kompetensi serta keterampilan, yaitu dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Keterampilan secara konsep, di mana ada pemahaman konseptual dari AI, aplikasi, identifikasi masalah, dan lain sebagainya. Lalu ada keterampilan teknis, di mana teman-teman dapat menggunakan kemampuan untuk menggunakan peralatan yang ditenagai oleh AI, keterampilan penyelesaian masalah, dan tentu saja tidak ketinggalan keterampilan hidup, life skill. Karena program kami yang dihadirkan oleh Orbit Future Academy adalah Foundation of AI and Life Skills for Gen Z. Sehingga pada saat teman-teman terjun langsung ke masyarakat, ya, baik meraih karir atau mengejar karir di dunia profesional atau ingin membangun usaha sebagai seorang wirausahawan yang unggul, teman-teman memiliki kemampuan berpikir dengan pola pikir yang berkembang, growth mindset. Lalu ada keterampilan untuk menjadi problem solver, karena Orbit Future Academy memperlengkapi kalian, teman-teman, menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan juga solutif. Seperti itu. Ya, juga belajar tentang bagaimana mengasah keterampilan membangun teamwork, ya. Juga ada kemampuan berkomunikasi efektif, dan juga yang terakhir ada kemampuan dalam bidang kewirausahaan, seperti itu. Nah, rekan Erika, slide berikutnya, terima kasih. Oke, ini adalah social media platform kami. Jadi teman-teman dapat menghubungi kami melalui Instagram, TikTok, Twitter, Facebook page, dan juga LinkedIn. Untuk informasi lebih lanjut. Karena saya yakin dan percaya,
setelah pemaparan dari Orbit Future Academy ini, akan banyak sekali teman-teman bertanya, mungkin tidak dapat dituangkan melalui chat box siang hari ini, tetapi dengan senang hati kami tim Orbit Future Academy akan memfasilitasi semua pertanyaan teman-teman. Dan yang perlu diingat sekali lagi teman-teman, Foundation of AI dan Life Skills for Gen Z ini terbuka untuk teman-teman dari berbagai jenjang pendidikan, D3, D4, S1, dan juga dari berbagai jurusan yang ada. Jadi kalau tadi saya sempat melihat ada pertanyaan, kalau misalkan dari akuntansi bisa tidak ya belajar AI? You are very welcome. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk menutup pemaparan pada siang hari ini, saya meminta izin dari Mbak Ria dan teman-teman yang hadir siang hari ini, kita akan menyaksikan video testimoni dari salah seorang mahasiswa kita yang mengikuti program di Orbit Future Academy angkatan pertama. Tidak panjang teman-teman, hanya 1,5 menit. Silakan Erika. Halo Kak Erika, gimana, ada kesulitan? Oke, baik, sambil menunggu mungkin Mbak Ria, demikian pemaparan dari saya. Oh, oke. Jadi, Orbit Future Academy menyambut rekan-rekan mahasiswa yang mau bergabung. Halo teman-teman, aku Erika Reti, mahasiswa semester 5 dari program studi teknik telekomunikasi. Aku belajar di kelas Artificial Intelligence for Startup di Orbit Future Academy. Nah, pengalaman apa saja yang aku telah dapatkan selama mengikuti program Kampus Merdeka dan Orbit Future Academy angkatan 1? Antara lain, yang pertama adalah pengalaman pengetahuan mengenai dunia AI. Kedua adalah power platform startup yang berguna di masa depan. Dan yang ketiga adalah dapat mengembangkan diri, problem solving. Nah, maka dari itu jangan lewatkan Orbit Future Academy, program Kampus Merdeka angkatan kedua, dan daftarkan diri kalian sebelum tanggal 7 Januari 2022. Karena Orbit Future Academy program Kampus Merdeka angkatan kedua memiliki 2 program. Yang pertama adalah Foundation of AI and Life Skill for Gen Z. Dan yang kedua adalah AI Mastery Program. Nah, seru banget kan untuk mengikuti program Kampus Merdeka angkatan kedua? Maka dari itu jangan lewatkan dan daftarkan diri kalian sebelum tanggal 7 Januari 2022. Aku tunggu ya. See you. Bye-bye. Baik, terima kasih rekan Erika. Terima kasih Mbak Ria dan teman-teman yang ada. Welcome to Orbit Future Academy. Let's fly together with Orbit Future Academy. Terima kasih. Oke, wah, boleh dong kasih applause yang meriah untuk Bu Coach Flo gitu ya. Oke, wow, kita sudah memasuki tahapan hampir akhir nih teman-teman. Kita dengerin yuk sharing dari teman-teman mahasiswa vokasi yang udah ikut program studi independen di angkatan pertama nih. Coba kita sapa dulu Mas Bintang nih yang udah sering kelihatan ya. Halo Mas Bintang, pagi. Assalamualaikum, halo Kak Ria dan semuanya, salam kenal. Boleh dong diceritain pengalaman paling berkesan apa sih selama Kak Bintang ikut studi independen nih? Oke, makasih banyak atas kesempatannya ya. Untuk kesan dan pesan dan serta pengalaman yang aku dapatkan ya banyak banget ya. Dimulai dari kelas yang aku pilih adalah kelas Pathway Microsoft Office Master. Jadi nggak hanya aku dapat ilmunya saja, aku dapat mentoring oleh karya-karya profesional, lalu aku dapat tips-tips untuk aplikasi tersebut, lalu plus di akhir aku dapat sertifikasi internasional hasil dari pembelajaran aku. Lalu selain itu juga, selain kita dapat kelas karir pathway-nya, kita juga dapat nih mentoring bimbingan untuk karir kita dengan SR talent yang dimiliki oleh Microsoft. Jadi nggak cuma kita peningkatan soft skill, lalu kita dapat peningkatan career mapping untuk kedepannya. Jadi kita bisa tahu nih, setelah kita tahu soft skill kita dan meningkatkan soft skill kita bisa nih membuat career mapping untuk masa depan kita gitu Kak. Oke, wah,
soft skill meningkat. Jadi bukan cuma technical skill ternyata ya. Yes, jadi ada juga untuk mapping karirnya dengan HR talent kita, diajarkan cara simulasi wawancara, membuat CV, lalu dan lain sebagainya tentang karir ke depannya. Oke, boleh dong diceritain Mas Bintang ini jurusan apa ya? Aku jurusan teknik mesin, Kak. Oke, dan sekarang gimana nih? Setelah ikut studi independen, kira-kira mapping karirnya, pengen karir plan ke depan mau ke arah mana nih? Oke, ini menarik banget nih. Jadi untuk karir mapping ke depan aku bisa dengan sertifikasi yang aku miliki, aku bisa banget nih kerja di Big Four. Jadi aku punya karir mapping lebih luas, gak cuma di mesin juga, aku juga bisa berkarir di perusahaan Big Four. Oh, itu impian semua kita ya, teman-teman fresh grade, mahasiswa. Yuk, siapa bilang vokasi nggak bisa berkarir juga di Big Four? Siapa bilang vokasi hanya bisa di berbagai industri yang terbatas? Ternyata peluangnya terbuka lebar. Dengan mengantongi sertifikat-sertifikat kompetensi yang mumpuni tentunya ya, Kak Bintang ya. Siap. Oke, thank you sharingnya. Nah, ini ada Mas Raihan nih. Halo Mas Raihan. Halo Arya. Wah, ini tadi udah ada fansnya kayaknya udah di-spill IG-nya Mas Raihan. Udah Kak, udah di drop di kolom chat. Boleh dong kenalan dulu nih, Mas Raihan jurusan apa dari kampus mana? Oke, jadi halo teman-teman semua. Saya Rehan dari jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, D3, angkatan 2019. Jadi sekarang semester 5. Oke, jadi pas program pas di semester 5 ya kemarin ya masuk programnya. Daftar tuh masih semester 4 sebenarnya. Jadi keterangan di kampus Merdeka masih semester 4. Oke, so ini bukti nyata, teman-teman gak usah khawatir kalau ternyata kok nilaiku belum keluar nih, barusan UAS selesai, masih terdaftar di semester 4, nggak apa-apa banget. Nah, silahkan bisa ini ya, klik daftar dulu. Oke, boleh cerita dulu nih Kak Raihan, selama di studi independen di CIAS nih ngerjain apa aja sih? Halo Kak, suaranya jelas nggak sekarang? Jelas. Oke, jadi CIAS itu kan di studi independen CIAS kita diajarin gimana kita developing suatu startup company dalam 6 bulan. Kalau ada yang pernah nonton drakornya startup, itu persis banget semua kayak di drakor itu. Dari kita empathize customer, kita ngebikin suatu solusi buat nyelesain problem customer, sampai kita pitching di depan investor. Juga kampus Merdeka juga dikti. Ya, itu semua